Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program spesial Pemilu Damai Bebas Korupsi. Tadi sudah sempat ngobrol dengan Prof. Mubarok dan Rike. Ini kan seperti tadi kita buka, ini memang pelangi begitu indahnya. Berwarna-warni. Warna-warni. Mudah-mudahan warna-warni pelangi yang indah itu juga bisa terrepresentasikan dalam pemilu dan kehidupan setelah pemilu kan. Tadi yang tertarik dengan pendapat Prof. Mubarok ini banyak, tapi saya akan ke panggung dulu ya. Silakan, Kita akan ngobrol dulu dengan bapak-bapak yang ada di sini. Pak Husni, ini semua orang menuntut bahwa pemilu itu harus berkualitas. Yang lebih penting lagi ketika kita ingin menghasilkan pemilu yang berkualitas, penyelenggara pemilu harus berkualitas kan? Bagaimana Pak? Ya, kita menyiapkan perangkat kita sampai yang bertugas di tempat pemungutan suara. Kami melakukan gerakan moral untuk periode ini dengan membuat penandatanganan fakta integritas baik yang menjadi anggota KPU-nya maupun setara jenderalnya. Tidak hanya yang mengurusi tahapan pemilunya, tapi yang mengurusi supporting system untuk tahapan itu juga semua tanda tangan dan punya komitmen harus berintegritas. Sehingga kemudian nanti pada pelaksanaan tugasnya mereka sudah punya niatan yang baik. Ya. Tapi niat saya tidak cukup Pak. Nah, itu awal yang baik tentunya. Strategi yang baik itu adalah awalannya juga harus baik. Semua dimulai dari niat ya. Ya, Dodi. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya juga kita membuat sistem yang tertata lebih rapi dibanding yang lalu. Pembuktiannya harus lebih kuat, pelayanannya juga harus prima. Kita menempatkan pemilih itu sebagai raja. Ya. Kemudian partai politik menghasilkan calon pemimpin yang menjadi mandataris rajanya gitu kan. Dalam negara demokratis yang berdaulat itu adalah rakyat. Jadi kita fokus utamanya itu adalah bagaimana memfasilitasi rakyat ini yang sudah memenuhi hak memilih terdaftar semuanya. Maka kemudian kita membuat klasifikasi pemilih yang ada yang sudah memenuhi hak itu dalam beberapa klasifikasi hingga nanti pada saat hari H dia tidak akan kehilangan hak pilihnya. Apakah dia terdaftar dalam DPT atau terdaftar dalam daftar pemilih khusus atau mereka yang datang pada saat hari H dengan menggunakan kartu identitasnya. Semua bisa terlayani dengan baik. Artinya itu adalah hak ya. Adalah hak. Hak bagi seluruh warga negara. Ya, dan beberapa survei yang dilakukan dari tahun lalu sampai bulan Februari menemukan ada 90% dari responden itu rata-rata ya, ada sekitar 6 yang sudah saya baca surveinya, 90% responden itu menyatakan akan menggunakan hak pilihnya. 90%? 90%. Okay. Sementara yang menjadi target KPU itu adalah 75%. 2009 71%. Jadi mudah-mudahan dengan kerja keras penyelenggara pemilu, kerja keras dari peserta pemilu, angka 90% yang menjadi harapan ini bisa terbukti nanti di lapangan. Mudah-mudahan. Tadi kan saya tadi dengar Pak Husni bilang memang niat itu sebuah awal yang baik. Betul. Tapi kan kita tahu biaya setiap pemilu itu selalu sangat besar. Nah, karena namanya pesta demokrasi. Pesta demokrasi, biayanya triliunan rupiah. Nah, dengan biaya yang sangat besar itu tentu godaan sangat besar pula. Nah, ini Pak Dedi dari KPK, apakah sudah mencium atau mengendus tanda-tanda kebocoran ini di pemilu? Kami melihatnya bukan ke sana ya, tapi intinya begini. Kegiatan pemilu kali ini kan setidaknya anggarannya 17 triliun gitu kan. Cukup besar gitu kan. Kemudian juga rentang kendalinya bagaimana? Luasnya seperti apa gitu kan. TPS aja ada 1,5 juta TPS misalnya kan. 545 ribu. 1.545 ribu. TPS-nya? Ya, TPS. Oh, sorry, 545 ribuan ya. Kemudian orang calon-calon legislatif yang ikut dalam pemilu sekarang kan jumlahnya 196 ribuan. Ya Pak ya, Pak Husni ya. Akan dihasilkan 19.000 orang anggota legislatif di tingkat daerah dan pusat begitu kan. Pekerjaan besar ini tentu mau tidak mau ini kita kategorikan rawan kan begitu. Rawan atau sangat rawan, Bala? Sangat rawan. Sangat rawan. Oleh karena itu ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan bersama Bawaslu, kemudian KPU, itu dalam rangka tadi mencoba untuk meminimalisasi terjadinya hal-hal yang bakal menjadi kerawanan-kerawanan. Nah, yang sangat rawan itu di mana sih Pak potensi kebocorannya? Saya kira ada dua ya. Yang pertama itu ada di prosesnya sendiri, proses anggaran yang diturunkan untuk pelaksanaan dan pengawasan. Kemudian di satu sisi yang lain di masyarakat yang bisa terdampak oleh politik uang misalnya kan. Dari survei KPK, survei persepsi masyarakat KPK 2013, dari 1.200 responden yang kami survei di 8 kota, itu
menariknya begini, 92% mereka menyatakan bahwa pemimpin dan politisi itu lazim kalau mereka korupsi. Nah kan itu bahaya kan, kalau sudah pada posisi itu artinya kita harus waspada betul. Kemudian dari 1.600 yang lain, itu mereka menyatakan juga bahwa mereka mengerti politik uang, dan 72% diantaranya mereka menganggap lazim politik uang itu dilakukan. Jadi ada dua. Nah ini ada dua, ini partai politik, Iya. satu, kemudian satu lagi masyarakatnya juga Masyarakatnya. ini. Nah, Nah ini kalau saya masyarakatnya juga ini harus Mas Doni dari Kemendagri yang menjawabnya. Gimana supaya masyarakat di daerah-daerah itu tetap netral dan tidak terpengaruh oleh politik uang? Jadi kalau saya kembali kepada konsepsi awal ya, artinya latar belakang pemikiran dan kerangka berpikirnya, pemilu itu harus kita artikan bukanlah sekedar sebuah tujuan. Dia hanya alat untuk mencapai sebuah tujuan. Selama ini diartikan pemilu itu seolah-olah mendapatkan kekuasaan melalui mekanisme pemilihan. Dia melupakan tujuan akhir. Tujuan akhir pemilu adalah keadilan dan kesejahteraan. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui bagaimana? Mekanismenya ada prasyarat, ada kebebasan, ada partisipasi, ada kompetisi. Itu prasyarat dalam pemilu. Kendaraannya adalah partai politik. Tujuan akhirnya yang sering dilupakan adalah keadilan dan kesejahteraan. Ditambah yang ada 5 lagi. Yang pertama 1, masalah mandat ya, dan kemudian keterwakilan maupun partisipasi. Ini yang sering dilupakan, mandat, bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap apa yang telah mereka lakukan untuk melakukan pemilihan dan dipilih dan seterusnya. Soalnya Pak Doni suka minum obat sakit kepala, suka lupa. Nah, artinya semakin tinggi derajat mandat yang dipegang dan keterwakilan maupun akuntabilitas, akan semakin tinggi derajat demokrasi yang sehat, ditambah dengan efektivitas dan legitimasi. Jadi legitimasi dari sebuah partai politik itu akan berkorelasi secara signifikan kepada tadi keterwakilan, apa yang mereka wakili. Dan kedua, mandatorinya, bagaimana mereka harus menjaga kepercayaan publik, karena mereka sudah melakukan pemilihan. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas. Nah, program inilah yang tadi saya sepakat dengan KPK mengatakan bahwa bagaimana mekanisme pemilihan dalam sebuah demokrasi itu melalui mekanisme pemilihan yang dilakukan untuk menjamin derajat legitimasi dan efektivitas. Nah, ada yang menarik nih, Pak Dedi. Kalau kita bicara antara polisi sama maling, Pak Agus, sorry ya, saya pinjam istilah polisi. Ini biasanya kok maling selangkah lebih maju dibanding polisi. Artinya KPK juga mungkin harus berpikir seperti seorang maling untuk menangkap maling. Oleh karena itu begini, tentu proses-proses ini kan suatu proses besar yang tentu bukan hanya domainnya KPK saja, bukan domain penegak hukum. Jadi edukasi, penyadaran publik terhadap upaya-upaya pelaksanaan pemilu yang tadi ya jujur, adil, kemudian menghasilkan pemimpin yang berintegritas, dilakukan oleh pelaksana yang berintegritas, diawasi oleh pelaksana yang berintegritas, itu menjadi tugas kita bersama. Jadi kalau kita analogikan seperti tadi, kita harus lebih maju dibanding maling, saya kira itu satu keniscayaan. Memang inilah cara yang paling bisa kita lakukan pada saat ini adalah kita menyatukan semua langkah, kita membuat semua kegiatan ini menjadi sesuai dengan harapan kita semua ya, supaya tidak terjadi tadi kesalahan kemudian pemimpin terpilih gara-gara pelaksanaannya tidak berintegritas gitu kan. Jadi kita caranya dengan berkolaborasi dulu lah. Iya, betul. Dan memang integritas harus diuji ya, Rika ya. Ya, tadi saya menggarisbawahi statement Pak Doni, kendalanya ada di partai politik ini. Nah, kita harus memberi kesempatan untuk partai politik menjawab partai politik dianggap kendala. Nah, di ujung sana itu ada partai dengan nomor urut paling padahal tadi saya mau menunjuk partai dengan nomor urut paling kecil nomor 1. Ini Mas Rio menunjuk PKS, silakan PKS. Suasana koalisi sudah mulai terbaca. PKS sebagai senior Nasdem dipersilakan terlebih dahulu. Iya, ini terima kasih kepada Nasdem yang sudah ngasih kesempatan ke PKS. Pertama begini, pada saat kita menyusun undang-undang pemilu sebenarnya kita sudah mengingatkan ya. Jadi dulu ada 3 partai, saya sebutkan aja PDI Perjuangan, PKS, PKB. Jadi kita mengingatkan sistemnya itu kalau bisa sebagaimana kehendak Undang-Undang Dasar jangan suara terbanyak. Tapi pakai nomor urut, kira-kira kita begitu. Jadi kalau istilah teknisnya ini jangan open list tapi close list. Apa risikonya? Risikonya kalau suara terbanyak itu makin susah orang menjadi anggota DPR. Makin susah menjadi anggota DPR itu biasanya akan potensi korupsinya tinggi. Jadi tantangan semua parpol siapapun yang jadi anggota parlemen, mereka
lebih tergoda dibandingkan sebelumnya. Jadi saya kira ini untuk input, makanya kalau nanti kita kepilih, yang pertama kali harus kita perbaiki memang sistemnya. Ya, Karena sistemnya ini tidak ramah dan ini kira-kira mendorong korupsi begitu. Karena itu kerawanan yang disampaikan oleh KPK tadi ada benarnya dan itu berisiko sekali. Ya. Makanya siapapun yang jadi anggota dewan besok itu adalah orang yang mereka memiliki peluang untuk dipanggil ke Kuningan, kira-kira begitu. Memiliki peluang. Karena itu hanya orang kuat ya secara mental saya kira. Tadi Pak Mubarok sudah cerita, ini itikat baik harus kita bangun bareng karena sistemnya tidak kompatibel. Gitu. Betul, betul. Tidak Artinya kompatibel. tindakan preventif tentu harus dimulai dari partai politik itu sendiri kan, Pak Agus Ya, ya? mulainya dari diri kita sendiri, gitu. Ya, dan ini berisiko sekali memang sekarang. Saya agak mengkhawatirkan dan survei KPK itu persis dengan survei kita juga di lapangan bahwa masyarakat itu lebih toleran. Jadi kalau ini bahasanya PKB ini, kama yuwallang alaikum, kama takunu lakum yuwallang alaikum. Gitu. Kira-kira begitu lah. Ya. Kama kola gitu. Kira-kira kalau Anda rakyat memperlakukan pemimpinnya itu supaya yang suka ngasih duit itu yang dipilih, maka kira-kira nanti orang yang mata duitan yang kepilih, kira-kira begitu. Ini saya jadi ingin tahu dari perspektifnya Pak Onurofik ini ya. Kalau P3 begini, jangan sampai nanti sudah disumpah ya kan, sudah di bawah kitab suci, tapi yang namanya uang bisa jadi agama baru gitu kan, ketika sudah duduk di gedung parlemen. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kami P3 ini kan partai lama, di mana tahun 73 kami sudah Lama menunggu kekuasaan atau berkiprah. lama apa Pak? Ya, partai sudah sudah mulai dari zaman dahulu, mulai tahun 73. Sudah tua maksudnya Pak? Sudah tua, tapi Kalau orangnya sudah tua muda. nggak produktif no Pak? Lah, orangnya muda kan produktif. Oh gitu. Jadi kembali kepada perspektif seperti tadi. Pertama, kami punya komitmen dan punya niat. Itu dulu. Kemudian yang kedua adalah para penyelenggara pemilu ini hendaknya memang melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Apakah dari sistemnya sendiri maupun dari pembelajaran kepada masyarakat. Kita kan bisa sedih kalau masyarakat itu disurvei oleh KPK 72% mereka toleran terhadap korupsi. Jadi masyarakat yang sudah toleran bagaimana dengan pemimpinnya? Nah, oleh karena itu memang seperti yang Mas Agus katakan tadi, peluang ke depan bagi calon legislatif yang akan duduk di DPR tentunya harus betul-betul mempunyai martabat untuk memperbaiki sistem ini. Kami berkeyakinan mudah-mudahan para anggota DPR bisa memperbaiki sistem sehingga bangsa ini betul-betul tidak terjebak dalam kondisi yang tidak bisa menjadi negara maju, istilahnya middle income trap. Dengan berjalannya pemilu yang aman, kemudian bebas korupsi, insya Allah kita akan menjadi negara yang maju. Terima kasih. Amin, Doni, mudah-mudahan ya. Iya, tepuk tangan. Enggak. Nah, tadi kan kalau kita sudah mendengar pertama dari partai lama, yang kedua dari partai yang sangat lama. Partai senior. Partai senior. Kita sekarang mendengar dari partai yang paling baru nih yang Sebentar, tapi hanya satu partai yang susah berkoalisi. Nasdem sama Golkar. Nanti namanya Nasgor. Mas Rio, silakan. Oke, Pak Rio ya. Silakan, kita mau tahu komitmennya dari Nasdem seperti apa, Pak Rio? Ya, yang pertama. Ya. Oke, baik. Jadi yang pertama itu tadi saya sudah dengarkan sebagai pendatang baru tentu mendengarkan yang sudah pernah korupsi. Sedangkan ini yang belum. Tapi kok lihatnya ke arahnya Prof Mubarok ya? Harusnya merata dong memandangnya. Jadi begini, sistem pemilu kemudian sistem kepartaian itu dengan yang korupsi hari ini itu satu hal yang berbeda. Ya, jadi jangan kemudian ketika perilaku korupsi yang ada di DPR kemudian yang disalahkan adalah sistem pemilu di partai hari ini. Nah, saya pikir nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi bahwa sistem suara terbanyak, maukah sistemnya misalnya nomor urut, tapi kalau perilakunya untuk melakukan korupsi ya terjadi juga. Sedangkan misalnya eksekutif yang ada pemilihannya korupsi juga. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali soal itu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana ketika para yang hari ini menjadi caleg kemudian masuk di DPR, maka dia tidak lagi bertindak sebagai hanya perwakilan partai politik, tetapi menjadi perwakilannya konstituennya.
Kalau dia masih menganggap bahwa saya duduk di sana adalah mewakili partai politik, maka kita lihat hari ini ketika sebuah partai membutuhkan uang banyak, yang penyumbang pertama paling besar itu di luar pengusaha biasanya adalah yang menduduki posisi-posisi penting yang di DPR, kemudian di anggota Banggar misalnya penyumbang yang lebih besar, dia kemudian kader di menteri maka menyumbang lebih besar dan sebagainya. Tapi kalau misal dia merasa saya adalah wakil konstituennya, maka dia akan bekerja sesuai dengan 3 fungsi DPR itu. Dia melakukan fungsi pengawasan, dia melakukan fungsi budgeting, dan kemudian fungsi legislasi. Fungsi pengawasan itu dia mengawasi supaya eksekutif berjalan dengan baik, anggaran yang mereka susun berjalan dengan baik. Tetapi hari ini buktinya adalah bagaimana Dewan berkong kali kong juga dengan orang yang diawasi, sehingga dua-duanya menjadi pelaku yang sama. Apalagi misalnya dalam sebuah urusan anggaran. Nah, ketika itu terjadi, maka masyarakat konstituennya merasa tidak merasa terwakili oleh anggota DPR yang ada dalam itu. Bukannya memperjuangkan daerah pemilihannya, tapi memperjuangkan kepentingan parpol dan kepentingan diri dan kelompoknya. Kalau itu tetap terjadi, apapun sistem pemilu hari ini itu akan tetap terjadi. Nah, oleh karena itu menurut saya partai harus punya kemandirian. Partai jangan lagi menganggap bahwa sebuah jabatan itulah sumber mata air untuk menghidupi partainya. Tapi jangan sampai jadi air mata, Pak, ya. Jangan sampai air mata. Oleh karena itu Nasdem memang menolak dana saksi untuk partai politik yang menggunakan dana APBN. Maksudnya Nasdem mau kasih tahu Nasdem duitnya lebih banyak gitu. Bukan itu. Artinya jangan kita membuka sebuah rasa permisif bahwa boleh saja partai menggunakan uang negara dengan alasan bahwa ini perlu pengawasan. Itu kan alasan sebenarnya. Saya pikir seperti teman-teman yang Golkar, Demokrat, partai-partai besar mampu kok membiayai saksinya. Bisa dibagi kepada caleg mungkin 100.000 atau 200.000 per orang bisa dibayar. Kalau itu menjadi gotong royong. Tapi kalau menganggap bahwa itu urusannya partai dan partai sah untuk menggunakan dana APBN digunakan untuk kepentingan partai, itulah sebenarnya kita menjadi permisif terhadap hal seperti itu. Kalau itu terjadi, kedepannya akan melakukan hal yang sama. Baik, Pak Rio, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, hadirin dan pemirsa, Rika, makin kesini makin hangat suasana kita, walaupun studio full AC gitu kan, tapi kayaknya perlu kipas-kipas juga. Kita break dulu ya. Baik, pemirsa, tetap bersama kami segera kembali.